Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan dosen semuanya saya doakan dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan semua urusannya, semua rencananya, semua harapannya. Bila teman-teman semuanya nanti dalam proses mau mengajukan jabatan akademik ke jenjang yang lebih tinggi di periode April ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, di video yang terbaru ini ya kita akan bahas ya beberapa informasi yang beredar ya di sosial media. Akan kupas ya apakah itu hoax atau fakta. Ini ada 3 nanti yang akan kita bahas. Baik, ini Ibu sekalian untuk info yang pertama ya. Ini berkaitan dengan proporsi pembagian nilai KUM berdasarkan urutan penulis. Ini di flyer ini ya ditulis ya untuk penulis tunggal ya 100% ya, untuk 2 penulis berarti penulis pertama atau penulis utama 60% dan penulis kedua 40%. Nah, di sini tertulis untuk 3 penulis. Di penulis pertama atau penulis utama adalah 60% dan penulis kedua 25%, penulis ketiga 15%. Nah, kalau untuk 4 penulis, ya penulis pertama atau penulis utamanya 40%, penulis keduanya 30%, penulis ketiganya 20%, penulis empatnya 10%. Nah, nanti tidak tahu ini kalau ada 5 penulis ini, pasti nanti penulis yang kelima akan mendapatkan bagian yang paling kecil ya tentunya kalau kita melihat pada urutan penulisnya. Nah, di sini juga diberikan contoh ya. Contoh perhitungan misalnya jurnal memberi total angka kredit 20 KUM ya. Nah, kalau penulis ini untuk 4 penulis ya, berarti penulis pertama 40% dikalikan 20. Berarti dia mendapatkan 8 AK. Dan penulis kedua karena 30% dikalikan 20 AK ketemu dia memperoleh 6 AK. Dan penulis ketiga ya, karena mendapatkan 20% dikalikan dengan 20 dia menghasilkan atau dia memperoleh 4 AK. Dan penulis 4 yang paling kecil dia mendapatkan 2 AK. Catatannya adalah proporsi di atas berlaku jika tidak ada ketentuan lain yang disepakati dalam contribution statement. Nah, apakah informasi yang beredar di sosial media ini hoax atau fakta? Nah, mari kita bahas ya sesuai dengan regulasi yang terbaru saja, yaitu di Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026. Nah, kalau berjumlah 2 orang, berarti jika penulis pertama sekaligus penulis korespondensi memperoleh angka 60% dan penulis kedua atau penulis anggota memperoleh angka 40%. Nah, ini cocok. Ini sesuai nih kalau jumlah penulisnya 2. Kemudian jika penulis pertama tidak sebagai penulis korespondensi, ya maka dia memperoleh angka 50%. Dan penulis kedua sekaligus penulis korespondensi memperoleh angka 50%. Jadi dibagi rata. Nah, itu kalau untuk 2 penulis. Bagaimana untuk 3 penulis? Nah, kita lanjutkan. Kalau untuk 3 penulis, maka jika penulis pertama sekaligus penulis korespondensi memperoleh angka 60%. Dan penulis anggota lainnya memperoleh angka 40% dibagi rata sejumlah penulis anggota. Yang ketentuan kedua, jika penulis pertama tidak sekaligus penulis korespondensi memperoleh angka 40%.
Penulis korespondensi memperoleh angka 40% dan penulis ya anggota lainnya ya, jadi penulis anggota lainnya memperoleh angka 20% dibagi rata sejumlah penulis anggota selain penulis pertama dan penulis korespondensi. Itu kalau untuk penulis yang berjumlah 3 atau lebih. Nah, berarti kalau kita lihat berdasarkan regulasi yang terbaru, ya kalau ada 3 penulis, ya penulis pertama sekaligus penulis korespondensi di sini sudah betul 60%. Tapi untuk 40%-nya dibagi rata. Berarti untuk penulis keduanya 20% dan penulis ketiganya 20%. Nah, apabila penulis pertama bukan sebagai penulis korespondensi, maka 40-40. Berarti penulis pertama mendapatkan 40%, ya penulis kedua 40%, kan masih ada sisa 20. 20%-nya adalah penulis anggota. Jadi pembagian menurut regulasi ya bahwa untuk penulis anggota yaitu dibagi rata ya, proporsional ya, sejumlah penulis anggota, tidak menurun ya, tidak menurun ya. Kalau penulis ketiga mendapatkan ya porsi yang lebih kecil dari penulis kedua, penulis yang keempat mendapatkan porsi yang lebih kecil ya dari penulis ketiga. Jadi ini lebih mengedepankan keadilan ya kalau berdasarkan pada regulasi di Permen 39 ya tahun 2026. Maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa info yang pertama ini hoax. Nah, kita masuk ke info yang kedua, Ibu sekalian. Ini juga ada di media sosial ya. Jadi angka kredit kumulatif publikasi. Nah, di sini juga tertulis Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Nah, di sini untuk jurnal internasional bereputasi ya, database internasional bereputasi plus impact factor nilainya 40 AK. Kemudian untuk yang kedua ya, jurnal internasional terindeks ya, basis data internasional reputasi 30. Kemudian jurnal internasional terindeks basis data internasional di luar kategori yang kedua, berarti di luar Scopus dan di luar Web of Science ya, di luar kategori 2 ini yang nilainya 30 ini nilainya adalah 20 AK. Ini misalnya yang terindeks di Copernicus ya atau di OAJ. Nah, kemudian mulai di sini Sinta 1 dan Sinta 225 dan jurnal nasional yang berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB terindeks, pengindeks yang diakui, maka misalnya di sini disebutkan ya indeks Copernicus ya, CAPE ya, CAPI ini atau indeks Copernicus atau DOAJ ya, nilainya 20 ya. Kemudian untuk jurnal Sinta 34 ya, Sin 15. Sinta 34 15. Kemudian jurnal nasional di luar poin 5 itu 10 dan jurnal ilmiah bahasa Inggris PBB namun belum memenuhi syarat sebagai jurnal internasional yang 10. Nah, di sini apakah ya info ini hoax atau fakta? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk pada Permendikti-Saintek 52 tahun 2025 itu tidak membahas ya mengenai ya skor angka kredit untuk setiap jenis publikasi. Ya, tidak dibahas itu. Permendikti-Saintek hanya membahas mengenai syarat khusus untuk setiap jenjang, ya minimal kolektor. Ya, karena untuk pengangkatan pertama tidak ada syarat untuk publikasi, maka syarat khusus lektor memiliki syarat khusus berupa 1 publikasi ilmiah. Sama lektor kepala juga 1 publikasi ilmiah. Nah, di sini berbeda kalau untuk yang profesor. Yang profesor adalah minimal syarat khususnya berupa 2 publikasi ilmiah. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa
yang tertulis di sini ya Permendikbudristek 52 tahun 2025 hoax. Kalau kita ingin memperdalam lagi Bapak Ibu sekalian mengenai berapa sebetulnya angka kredit yang tepat ya untuk setiap publikasi, ya tentunya tidak mengacu ke Permendikbudristek nomor 52, tetapi mengacunya di Kepmendikbudristek nomor 39 tahun 2026 yang menjelaskan ya regulasinya seperti ini. Untuk yang publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,1 atau impact faktornya di atas 0,05 itu sekarang nilai AK-nya tidak 40, tidak disamaratakan 40, ada tingkatannya, yang tingkatan angka kreditnya itu ya dikaitkan dengan kuartilnya. Jadi kalau kuartil yang paling tinggi ya kuartil 1 itu nilainya maksimal 40 AK. Ya kuartil kedua maksimal 38 AK, kuartil 3 maksimal 35, ya kuartil 4 maksimal 33. Kalau misalnya memang artikelnya tersebut ya sangat berkualitas, maka bisa dinilai ya sesuai dengan angka maksimalnya. Dari sini saja kita bisa melihat tentu berbeda dengan apa yang informasi yang tersebar di sosial media. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi, ya ini sama ya nilai tadi 30. Ya. Nah, yang berbeda adalah yang poin kedua ini. Jurnal internasional terindeks basis data internasional di luar kategori 2 dengan 20 AK. Nah, ini 20 AK yang sebelumnya yang muncul di ini ya di flyer ini ya nilainya 20 AK, ternyata menurut regulasi di Kepmen 39 itu tidak diatur. Ya, sehingga setelah jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi dengan SJR maksimal 0,1 atau kurang dari sama dengan 0,1 yaitu nilainya 30. Setelah nilai 30 tidak ada lagi jurnal internasional di luar kategori yang kedua. Ya. Sehingga langsung di sini ada jurnal Sinta 1 atau Sinta 2, 25 sama dengan di sini. Tetapi untuk jurnal Sinta 3 atau Sinta 4 ya seharusnya nilainya 20. Ya. Sedangkan untuk jurnal nasional berbahasa Inggris yang terindeks pada pengindeks yang diakui oleh dalam regulasi terbaru yang diakui misalkan di Copernicus atau di OAC dalam regulasi terbaru, bila tidak terakreditasi maka menurut regulasi yang baru dihargai 10 AK, bukan 20, bukan di sini, bukan 20, tapi di regulasi yang terbaru diakui 10. Ini di bawahnya ini sebetulnya ada di bawah Sinta 5 atau Sinta 6. Nah, sehingga dari sini kita bisa menjawab ya, bahwa ini adalah yang sebelumnya ini, info yang kedua ini adalah hoax. Nah, kita masuk ke info yang ketiga, roadmap to professor. Karena di sini tertulis versi Kepmen 63 tahun 2025. Nah, di sini asisten ahlinya ya, di sini fase pertama ini outputnya harus Sinta 4 atau Sinta 5, modul ajar. Kemudian lektor ya outputnya Sinta 2 atau Sinta 3 hibah dikti. Dan lektor kepala di fase 3 ya penguatan rekam jejak publikasi dan kepakaran outputnya adalah Sinta 1 atau Scopus ya buku ber-ISBN. Dan calon profesor ya outputnya Scopus Q1 atau Q2 ketua hibah nasional. Nah, di sini kalau sudah menjadi profesor. Nah, kalau kita bicara ini misalnya dalam konteks di Kepmen Dikti-Saintek nomor 63, maka ketika seseorang akan mengajukan kepada pengangkatan pertama baik ke AA maupun ke lektor, itu memang di regulasi yang lama disyaratkan ada karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, bisa di Sinta 4 atau Sinta 5 ya, atau Sinta 6 juga bisa ya, sebagai penulis pertama atau proceeding internasional proceeding terindeks basis data internasional bereputasi atau yang tingkatnya lebih tinggi itu jurnal internasional bereputasi.
Ya, sedangkan syarat publikasi ke lektor ya adalah memiliki karya ilmiah, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Kalau ini proses menuju ke lektor ya berarti memang disyaratkan harus jurnal nasional terakreditasi saja, bisa Sinta 4, 5 atau 6. Tapi kalau ini sudah kita mendapatkan jabatan lektor ya, kemudian kita akan menuju kepada lektor kepala ya bisa kita minimal Sinta 2 kalau yang akan kita jadikan sebagai syarat khusus ke lektor kepala. Karena di regulasi yang lama di Kepmen 63 ya syarat khusus publikasi ke lektor kepala ya sama, jadi satu karya ilmiah di jurnal Sinta 1 ya atau jurnal Sinta 2 sebagai penulis pertama. Nah, ini kalau kita mengajunya di Kepmen nomor 63. Kalau kita menjadi dari proses kita akan menuju profesor, ya berarti ada satu karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,1. Ya, di sini tidak mempertimbangkan kuartil, tapi SJR atau jurnal impact factor. Ya, nah ini juga apakah outputnya di sini kalau sudah mendapatkan jabatan akademik dalam rangka untuk proses ke kenaikan jenjang yang lebih tinggi atau kita akan menuju pada jabatan yang akan kita tuju. Ini misalkan kalau lektor ya, ini dibutuhkan ya jurnal nasional terakreditasi. Itu kalau yang Kepmendikti nomor 63 yang sebelumnya. Nah, kalau kita mengacu pada syarat khusus yang terbaru, tentu kita mengajunya di Kepmen ya, di Kepmen 39 ya tahun 2026. Tetapi untuk pengangkatan pertama, ya apakah pengangkatan pertama itu ke AA atau pengangkatan pertama ke lektor ya, itu tidak disyaratkan untuk publikasi. Tidak ada persyaratan publikasi. Sedangkan kalau kita dari AA ya, dari AA mau ke lektor harus ya minimal peringkat 4. Ya, berarti kalau misalkan sekarang kita sedang di AA akan ke lektor yang minimal peringkat 4. Berarti kalau minimal peringkat 4 berarti ke lektor nanti ya peringkat 4, 3, 2. Kalau peringkat 5 tidak bisa. Tetapi itu harus ya saat minimal peringkat 4 itu ya saat artikel tersebut diterbitkan dan juga ketika dilakukan penilaian kenaikan jabatan dengan ketentuan boleh hanya sebagai penulis pertama. Atau jika memiliki publikasi di Scopus ya di jurnal internasional bereputasi yang minimal kuartil 4 dengan SJR di atas 0,1. Minimal kuartil 4 saja bisa ya. Saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cancel atau cakupannya tidak dihentikan, coverage discontinue. Sama ini sebagai penulis pertama karena lektor cukup sebagai penulis pertama. Nah, kalau untuk syarat khusus ke lektor kepala ya minimal harus kuartil 3. Jadi kalau teman-teman semuanya sekarang dari lektor akan ke lektor kepala ya cukup dipilih saja salah satu. Kalau memiliki publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 atau Sinta 2 ya, dan Sinta 2-nya itu ketika artikel tadi diterbitkan ya dan juga dinilai baik sebagai ya penulis pertama ya sekaligus juga sebagai penulis korespondensi, maka artikel tersebut bisa dijadikan sebagai syarat khusus ke lektor kepala. Di lektor kepala ya minimal harus Sinta 2. Ini yang sebetulnya yang lebih saya rekomendasikan ke teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, agar fokus saja ke Sinta 2 kalau lektor kepala. Di kalau Scopus yang kecenderungannya mudah di save ya, diterima ya, kemudian mudah untuk dipublikasikan, maka jurnal-jurnal yang semacam ini bisa bermasalah sehingga nanti bisa statusnya cancel, statusnya dibatalkan atau cakupannya dihentikan ya, coverage discontinue nanti dari Scopus.
lebih bagus ya fokus saja ke Sinta 2 yang secara biaya juga lebih murah ya, meskipun prosesnya butuh waktu, tapi sebetulnya kita bisa melakukan kontak terlebih dahulu dengan pihak editor ya, bisa melalui WA kalau misalkan ada nomor ditulis ya kontak personnya ya, nomor HP-nya, atau melalui email. Apakah untuk nomor terbitan yang akan dipublikasikan itu ya, dan nanti kalau kita submit sekarang ya kapan nanti kira-kira bisa untuk dipublikasikan. Nah, itu bisa kita tanyakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan submit ya, sehingga nanti kita tidak menunggu waktu yang terlalu lama ya, apalagi kalau misalkan jurnal tersebut ya masih ya waitingnya banyak ya, proses artikel yang sedang menunggu untuk dilakukan penilaian ya, sehingga kalau kita tidak confirm di awal bisa jadi nanti prosesnya lama. Nah, kecuali kalau kita sudah lektor kepala, kemudian kita menuju ke profesor ya, maka kita mulai fokus ya untuk melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi ya, sesuai dengan regulasi yang terbaru di Kepmen 39, di mana dibutuhkan 2 publikasi ya. Publikasi pertama ya, publikasi di jurnal internasional bereputasi yang terindeks di Scopus ya, minimal kuartil 2 dengan SCR di atas 0,25, atau impact factor kalau di WOS itu di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai ya, statusnya ya tidak cancel atau tidak discontinue ya, sebagai penulis pertama juga sebagai penulis korespondensi. Jadi ini warning awal bagi teman-teman semuanya yang akan menulis artikel atau sekarang sedang proses untuk submit atau sedang proses melakukan penilaian ya, sebagai penulis pertama ya, dan juga sebagai penulis korespondensi. Ini wajib harus diperhatikan ya bagi Bapak Ibu sekalian yang akan menjadikan artikel tersebut sebagai syarat khusus. Sedangkan syarat khusus yang kedua itu lebih rendah ya, levelnya ya, karena minimal di sini kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2 ya, atau impact factor di atas 0,5 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak cancel ya, statusnya juga tidak discontinue ya, sama ya, sebagai kalau yang syarat kedua ini ya pilihan aja, bisa sebagai penulis korespondensi atau sebagai penulis pertama. Kalau merujuk pada regulasi terbaru ini memang disyaratkan ya untuk syarat khususnya saja. Untuk syarat khususnya di sini penulis pertama dan penulis korespondensi untuk yang syarat khusus pertama, dan syarat khusus kedua penulis pertama atau penulis korespondensi. Ini bukan penulis tunggal. Nah, pembahasan mengenai beberapa poin-poin atau pasal-pasal kontroversi yang menimbulkan kontroversi yang ada di Kepmen yang terbaru ini 39 ya tahun 2026 ya, terkait dengan misalnya syarat disyaratkan harus penulis tunggal ya, kemudian dengan SCR sekarang itu di atas 0,25. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi kembali lagi bahwa untuk yang info yang ketiga ini ya, kita mengacu saja kepada Kepmen yang terbaru, karena Kepmen 63 sudah dinyatakan tidak berlaku, maka kita fokus kepada sekarang Kepmendikti Saintek nomor 39 tahun 2026. Demikian sahabat CP Channel ya, semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita lanjutkan ya di video berikutnya. Terus ikuti channel JJ Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.